Perkenalkan, nama saya Sani Revalina Abigail dengan NIM 2209116064. Di sini saya akan mempresentasikan dataset yang berjudul Netflix User Base. Pada tahapan pertama, terdapat business understanding. Netflix merupakan sebuah platform yang menyediakan layanan streaming film secara online. Tujuan dari dataset ini adalah untuk mengetahui tingkat penggunaan langganan pada aplikasi Netflix. Selain itu juga untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi tersebut. Pada dataset tersebut terdapat informasi seperti jenis langganan pengguna, yaitu basic, standar, maupun premium. Pendapatan bulanan yang dihasilkan dari langganan mereka, tanggal mereka bergabung dengan Netflix, tanggal pembayaran terakhir mereka, dan negara tempat mereka berasal. Selanjutnya EDA. Pada bagian EDA ini saya menggunakan dua visualisasi, yaitu bar chart dan pie chart. Perbedaannya pada bar chart itu menggunakan jumlah usernya itu diambil dari jumlah data yang ada pada dataset, yaitu 1000 pada basic, 750 premium, dan jumlah user pada standar itu ada 800. Sedangkan pada pie chart itu menggunakan persentase. Dari kedua visualisasi ini, dapat disimpulkan bahwa basic merupakan layanan yang paling banyak digunakan oleh pengguna Netflix. Pengguna mungkin memilih langganan basic karena cukup untuk memenuhi kebutuhan hiburan mereka tanpa perlu fitur tambahan yang ditawarkan oleh langganan premium. Selanjutnya insight. Interpretasinya itu tipe langganan basic merupakan layanan yang paling banyak digunakan oleh user pada aplikasi Netflix. Insight-nya pengguna mungkin memilih layanan tersebut karena udah cukup untuk memenuhi kebutuhan hiburan mereka. Selanjutnya, actionable insight yang dapat dilakukan yaitu menyediakan penawaran khusus atau diskon untuk meningkatkan jumlah langganan premium dengan menyoroti manfaat tambahan yang diberikan, seperti kualitas streaming yang lebih tinggi atau akses ke konten eksklusif. Selanjutnya, outliers value. Visualisasi di samping ini memberikan gambaran tentang sebaran pendapatan bulanan berdasarkan jenis langganan. Pada gambar di samping dapat 3 tipe langganan, yaitu basic, premium, dan standar. Dari visualisasi di samping ini, tidak terdapat outliers pada setiap jenis tipe langganan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas pendapatan bulanan berada dalam kisaran yang serupa di setiap kategori langganan, baik itu basic, premium, maupun standar. Selanjutnya, correlation heatmap. Gambar pertama ini merupakan gambar heatmap sebelum user ID dihapus, sedangkan gambar kedua ini merupakan tampilan sesudah user ID dihapus. Kedua gambar di atas merupakan tampilan kolerasi dalam bentuk heatmap yang ditampilkan dalam bentuk warna. Semakin gelap warna pada heatmap, maka kolerasi semakin kuat, sedangkan jika warna yang dimiliki oleh heatmap berwarna lebih terang, maka kolerasi tersebut menunjukkan kolerasi lemah. Data di atas merupakan tampilan dari data yang sudah diubah. Pada kolom ini terdapat kolom gender yang berisikan angka 1 dan 0, di mana 0 merupakan perempuan dan 1 merupakan laki-laki. Selanjutnya terdapat juga kolom device yang berisikan angka 1 sampai 4, di mana 1 merupakan kode device untuk laptop, kedua tablet, ketiga smartphone, dan keempat adalah smart TV. Selanjutnya terdapat juga kategori. Di sini kategorinya terdiri dari 2, di mana 1 merupakan kategori untuk adult dan kategori 2 merupakan elderly. Gambar ini merupakan gambar confusion matrix. Confusion matrix merupakan tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu model klasifikasi pada set data uji. Selain itu, matriks ini juga membantu dalam mengevaluasi seberapa baik model dapat membedakan kelas positif dan negatif pada sebuah dataset. Pada gambar di atas terdapat tampilan dari 3 confusion matrix, yaitu GNB, KNN, dan DTC. Kolom tersebut memiliki ukuran 4x4 karena jumlah data pada kolom yang saya gunakan berjumlah 4, yang menunjukkan ada 4 kelas yang diamati. Selanjutnya merupakan ROC curves.
Gambar di atas merupakan tampilan kurva ROC. Kurva ROC dapat berkisar dari 0 hingga 1, yang dimana skor 1 menunjukkan kinerja sempurna. Pada output cross-validation di atas dapat disimpulkan bahwa ROC NB merupakan model terbaik dalam membedakan data positif dan negatif karena data nilai yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki KNN dan DTC. Selanjutnya terdapat cross-validation model. Gambar di atas merupakan validasi silang antara tiga model, yaitu GNB, KNN, dan DTC. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa GNB merupakan model terbaik di antara ketiga model yang ada. Selanjutnya ini merupakan gambar dari fitur ranking. Pada output di atas terdapat 6 tampilan dari data yang mempengaruhi, yaitu umur, pendapatan bulanan, tanggal terakhir pembayaran, tanggal bergabung, tipe langganan, dan jenis kelamin. Berikut ini merupakan tampilan dashboard Netflix User Base. Pada dashboard ini terdapat 3 halaman. Yang pertama adalah busines skenario, yang kedua visualisasi data, dan yang ketiga adalah evaluasi data. Pada halaman visualisasi data, terdapat tampilan data berdasarkan bar chart dan pie chart. Pada bar chart ini terdapat 3 pilihan. Yang pertama, tampilan berdasarkan usia, kedua tipe langganan, dan ketiga, tipe langganan berdasarkan jenis kelamin. Pada bar chart tampilan berdasarkan usia, dapat diketahui bahwa distribusi umur tidak berbentuk normal. Pada bar chart tipe langganan, dapat diketahui bahwa basic merupakan layanan yang paling banyak digunakan oleh user, yaitu sekitar 1000 user. Selanjutnya, layanan premium, yaitu sekitar 750, dan standar sekitar 800. Lalu tipe langganan berdasarkan jenis kelamin. Di sini tampilan bar chart-nya dibagi menjadi 2, yaitu khusus untuk yang laki-laki dan perempuan. Berdasarkan tipe layanan yang digunakan, yaitu basic, premium, dan standar. Selanjutnya pada visualisasi pie chart, di sini terdapat 3 pilihan, yaitu distribusi gender, distribusi tipe langganan, dan distribusi perangkat. Pada distribusi gender ini dapat diketahui bahwa pengguna Netflix kebanyakan adalah perempuan, yaitu sebesar 50,3%, sedangkan laki-laki hanya 49,7%. Selanjutnya, pada distribusi tipe langganan, dapat diketahui bahwa layanan yang paling banyak digunakan yaitu basic, sebesar 40,0%, selanjutnya standar sebesar 30,7%, dan terakhir adalah premium sebesar 29,3%. Pada distribusi perangkat, dapat diketahui bahwa perangkat yang paling banyak digunakan untuk mengakses Netflix tersebut adalah laptop, yaitu sebesar 25,4%. Pada dashboard ini juga terdapat data transformation, itu tampilan data setelah dilakukan mapping. Pada tampilan ini, subscriber atau tipe langganan yang digunakan sudah dikategorikan, yaitu 0, 1, dan 2. Di mana tampilan 0 ini merupakan basic, 1 merupakan standar, dan kedua adalah premium. Selanjutnya, pada halaman evaluasi data, terdapat tampilan klasifikasi. Selanjutnya terdapat nilai akurasi, nilai presisi, nilai recall, nilai F1 score, nilai ROC AU score. Pada output di atas terdapat nilai akurasi sebesar 0,576 atau sebesar 57,6%. Nilai presisi di sini berguna untuk mengukur seberapa sering prediksi positif model. Pada output di atas, nilai presisi adalah sebesar 0,74%, yang memiliki arti semua prediksi positif yang dibuat oleh model
bernilai benar sebanyak 0,74%. Nilai recall pada output digunakan untuk mendeteksi kelas yang sebenarnya bernilai F1, bernilai positif. F1 merupakan nilai rata-rata dari presisi dan recall, dan nilai ROC berguna untuk mengukur kinerja model.